Mbah Usro, cerpen karya Arif Mustofa di Koran Suara Merdeka. Genap 10 tahun sudah Yusron atau biasa dipanggil Mbah Usro hidup sebagai penjaga kandang kambing milik Haji Apriono atau biasa dipanggil Kaji Budi. Biasalah orang Jawa sering mengubah konsonan H menjadi K pada panggilan Haji. Terkait panggilan Budi, konon karena beliau seorang yang baik budi pekertinya, sedang hal panggilan Mbah Usro tentu juga ada ihwal penyebabnya. Panggilan Mbah sebelum nama Usro karena meski masih muda, perilakunya sangat bijak seperti seorang mbah-mbah. Begitu kata kawan-kawannya di kandang kambing Kaji Budi. Kandang kambing milik Kaji Budi posisinya berhadapan dengan sebuah pasar krempeng. Orang-orang biasa menyebutnya dengan nama pasar krempeng Wagenan, karena pasar ini hanya buka tiap pasaran Wage dan berlangsung sebentar. Pasar ini tidak hanya menjadi pusat transaksi jual beli masyarakat desa itu, tapi juga sebagai tempat bertukar informasi. Kabar yang dibawa ke pasar krempeng Wagenan dengan demikian cepat menyebar, dengan mendapat bumbu-bumbu tambahan tentunya. Kabar yang dibawa ke pasar krempeng Wagenan menjadi seperti kapas yang terkena angin, melayang dan menyebar kemana-mana, menjadi liar tak terbendung. Pukul 6 pagi pasar krempeng Wagenan sudah mulai menggeliat. Hiruk-pikuk penjual dan pembeli mulai terdengar. Juga motor mulai berseliweran hilir mudik. Beberapa berhenti untuk berbelanja, sedang yang lain sekadar lewat. Penduduk sekitar pasar biasanya datang setengah tergesa, khawatir tidak kebagian kebutuhan yang akan dibeli. Jadilah pasar ini menjadi cepat padat tapi juga cepat berakhir. Suasana pasar krempeng pagi itu tidak berlaku di kandang kambing Kaji Budi. Kandang kambing Kaji Budi masih sepi. Mbah Usro yang biasanya mulai bekerja sebelum matahari terbit, pagi itu belum nampak batang hidungnya. Sepertinya masih mendengkur di kamar kecil di samping kandang tempat ia biasa tidur. Mbah Usro dikenal sebagai penjaga kandang yang rajin. Berbeda dengan anak kandang Kaji Budi yang lain. Mbah Usro selalu konsisten bangun ketika matahari belum menyembul. Setelah melaksanakan sholat subuh, lalu ia segera bergegas membersihkan kandang. Ia selalu memulai menyapu dari kandang si Bromo yang berada paling pojok timur, lalu berurutan hingga kandang si Cakil, kandang nomor 76 paling barat. Selain rajin, Mbah Usro juga termasuk karyawan yang pendiam dibanding yang lain. Bila para karyawan lain masih meluangkan waktu untuk bercanda sambil ngopi di depan kandang, Mbah Usro lebih suka menyendiri. Biasanya dia suka duduk di teras kamarnya sambil membaca buku Khalil Gibran atau buku Chicken Soup. Bila pada akhir pekan para anak kandang Kaji Budi keluar bersama sekadar cuci mata di pasar malam, maka Mbah Usro lebih memilih menyendiri di kamarnya. Teman-teman Mbah Usro yang mengetahui hal itu, ada kalanya membawa oleh-oleh beberapa biji tahu petis, makanan khas pasar malam di lapangan desa. Dan Mbah Usro akan mengucap terima kasih berkali-kali setelah menerima oleh-oleh tersebut. Hingga terjadilah hari ini. Para anak kandang dikagetkan oleh kabar bahwa Mbah Usro belum bangun dari tidurnya. Kasakusuk cepat terkabar, beberapa dugaan buruk pun sontak terdengar. Jangan-jangan dia sakit. Apakah dia mogok kerja karena cintanya ditolak? Apakah dia akan pindah kerjaan sehingga memilih tidur ketika waktu kerja? Begitulah sebagian pertanyaan terlontar dari para anak kandang. Sementara Mbah Usro masih mendengkur di kamar sempitnya. Kaji Budi yang dihubungi Sastro, salah satu anak kandang, langsung bergegas masuk ke kamar Mbah Usro. "Sro, ayo bangun, kamu sakit." Kaji Budi menggoyang pundak Mbah Usro yang masih meringkuk terbungkus sarung coklat kumal. Mbah Usro menggeram. "Kamu sakit?" "Tidak." Matanya masih terpejam, sedangkan nafasnya masih teratur satu-satu. "Kenapa masih tidur kalau tidak sakit?" tanya Kaji Budi semakin penasaran.
Ano, lagi males bangun, jawab Usro sekenanya seakan tanpa beban. Aku juraganmu loh, Haji Apriono. Iya Ji, saya tahu, jawab Mbah Usro sambil membuka mata sebentar, lalu kembali memejamkannya. Kakinya semakin rapat melingkar. Begitulah pagi itu, kasakusuk hal Mbah Usro yang belum bangun makin santer terdengar. Bahkan kabar itu sampai di sekitaran pasar. Beberapa tidak peduli, sedang beberapa yang lain terkejut. Biasanya seperti itu karena jatuh cinta, kata Likman sambil menyeruput kopi di kedai Yuk Nur seberang jalan. Mungkin saja, lah dia juga sudah waktunya menikah. Kang Mul yang sedang memperbaiki ruji sangkar burungnya tiba-tiba ikut menimpali. Tapi sama siapa? Lah dia tidak pernah keluar dari komplek kandang Kaji Budi. Paling jauh dia ke warung Kang Sopyan Gondes beli rokok. Likman ragu dengan prediksinya sendiri. Lah iya, tidak biasanya dia itu aneh. Lah anaknya alus loh, tidak suka aneh-aneh, kata Kang Mul sambil pergi ke belakang warung. Matahari telah sepenggalah lewat. Namun Mbah Usro masih belum ada kabar telah bangun dari tidurnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh Kaji Budi dan anak buahnya, tapi hasilnya nihil. Mbah Usro tetap memejamkan mata dan berbaring miring menekuk lutut. Sedang sarung masih menutupi punggungnya hingga ke leher. Kabar Mbah Usro tidak mau bangun sudah semakin luas, seperti kucuran air dalam gundukan debu, pelan tapi pasti merambat, membasahi ke berbagai arah. Dan kabar Mbah Usro menjadi semacam komoditi empuk untuk menjadi bahan pembicaraan. Namun kabar menghebohkan itu tidak berlaku bagi Haji Sugio. Peternak sapi ongole yang kaya raya itu tidak sedikit pun terkejut. Sejak pagi senyumnya mengembang. Sudah 3 cangkir kopi dan 5 batang rokok kretek dia habiskan. Tidak ada rasa bahagia yang dia rasa melebihi pagi ini. Setelah hampir 3 bulan pikirannya kalut, memikirkan harga dirinya yang dipertaruhkan, juga masa depan anak perempuan satu-satunya. Semua berjalan dengan baik. Anakku akan segera punya suami. Perkara siapa ayah biologis dari anak yang dikandungnya itu? Sudahlah, kata Haji Sugio dalam hati. Dan kembali ia seruput kopi yang tinggal ampas. Sementara itu, dari balik sarung kumal dengan mata terpejam, Mbah Usro pikirannya terus melayang-layang, penuh keraguan. Sebentar ke kambing-kambing Kaji Budi, lalu ke kandang sapi Haji Sugio. Dalam kebimbangan itu, kata-kata Khalil Gibran terus meresap masuk ke setiap sendi tubuhnya, mengalir di setiap jaringan syarafnya, masuk ke jantung, lalu naik dan berhenti di kepalanya. Cinta turun ke dalam roh kita melalui kehendak Tuhan, dan bukan melalui kemauan manusia sendiri. Khalil Gibran. Mbah Usro semakin kalut, pikirannya kacau balau. Tapi tiba-tiba senyumnya mengembang. Terima kasih sudah menyimak. Tata dan Nami Harja pamit. Selamat menikmati hari yang menyenangkan.